Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan pelaksanaan dan penyusunan progress report proyek. Perkenalkan, nama saya Resyafa Zahro Bintang Karisma bersama teman saya Muhammad Zuhadifah Rahman Wahib. Materi yang akan kami jelaskan pada hari ini: 1. Pengertian pelaksanaan proyek. 2. Klasifikasi kebutuhan pelaksanaan proyek. 3. Laporan kemajuan progress report proyek. 4. Penggunaan kurva S dalam menyusun laporan kemajuan progress report proyek. Pengertian pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek adalah tahap di mana semua rencana yang telah disusun dalam fase perencanaan dijalankan untuk mencapai tujuan proyek. Hal ini meliputi pengorganisasian, pengelolaan sumber daya, dan pengawasan semua aktivitas yang terlibat dalam proyek. Tahap pelaksanaan proyek. 1. Pelaksanaan tugas, task execution. Pelaksanaan tugas adalah proses di mana anggota tim proyek mulai mengerjakan tugas-tugas yang telah direncanakan sebelumnya. 2. Strategi pengelolaan risiko, risk management strategis. Risiko adalah hal yang tak terelakkan dalam proyek. Oleh karena itu, manajer proyek harus memantau kemungkinan munculnya risiko baru dalam mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya. 3. Pengalokasian sumber daya, resource allocation. Pengalokasian sumber daya adalah proses penempatan sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan alat sesuai dengan kebutuhan setiap tugas. 4. Pelacakan dan pemantauan proyek, project tracking and monitoring. Pengawasan adalah elemen kunci dalam pelaksanaan proyek. Manajer proyek harus terus memantau perkembangan pekerjaan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas sesuai dengan rencana. 5. Manajemen anggaran, budget management. Manajemen anggaran adalah tanggung jawab utama manajer proyek. Hal ini mencakup alokasi dan pemantauan pengeluaran selama proyek berlangsung untuk memastikan bahwa biaya tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 6. Koordinasi dan komunikasi atau communication protocols between stakeholders. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam pelaksanaan proyek karena memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan memahami progres proyek dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Klasifikasi kebutuhan pelaksanaan proyek. Klasifikasi kebutuhan pelaksanaan proyek berarti mengidentifikasi dan mengelompokkan komponen-komponen yang diperlukan untuk menjalankan proyek secara efektif dan efisien. Proses ini melibatkan pemetaan tentang kebutuhan dan aspek penting seperti sumber daya, teknis, peralatan, dan teknologi guna mempermudah berjalannya proyek. Di dalam pelaksanaan proyek itu ada pembagian tentang jenis kebutuhan dalam pelaksanaan proyek. Yang pertama itu ada kebutuhan sumber daya, yang kedua kebutuhan informasi, yang ketiga kebutuhan komunikasi, yang keempat kebutuhan kualitas, yang kelima kebutuhan risiko, dan yang keenam adalah kebutuhan perubahan. Di dalam proyek ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan proyek. Metode yang pertama adalah Gantt chart, yaitu untuk memvisualisasikan jadwal dan memastikan bahwa semua tugas dilakukan dalam urutan yang benar. Yang kedua itu Critical Path Method atau CPM, yaitu untuk mengidentifikasi jalur kritis yang menentukan durasi total proyek. Yang ketiga itu Earned Value Management atau EVM, untuk memantau kinerja biaya dan waktu secara kuantitatif. Yang keempat itu adalah metode hierarki analitik hierarki proses PHA, yaitu suatu metode pengambilan keputusan yang digunakan dengan tujuan untuk menyusun prioritas dari berbagai alternatif yang ada, di mana alternatif tersebut bersifat kompleks dan multilik kriteria. Dan yang terakhir adalah Program Evaluation and Review Technique GUE atau PERT. Teknik perencanaan manajemen proyek yang digunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. PERT membantu dalam penjadwalan dan koordinasi tugas serta melacak kemajuan proyek. Kemudian yaitu tentang laporan kemajuan proyek. Laporan kemajuan atau progress report proyek adalah dokumen yang diperlukan untuk membantu monitoring kemajuan proyek secara berkala. Laporan progress proyek memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek memiliki informasi terkini tentang status proyek, kendala, dan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk menjaga proyek tetap sesuai jadwal dan anggaran.
Ada 5 manfaat utama dari pembuatan laporan progres proyek. Yang pertama adalah pemantauan real time, yang kedua transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga pengambilan keputusan yang lebih baik, yang keempat kontrol biaya dan waktu, yang kelima komunikasi yang efektif. Penggunaan kurva S dalam menyusun laporan kemajuan progress report proyek. Kurva S adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara waktu pelaksanaan dengan nilai akumulasi kemajuan proyek, mulai dari awal hingga akhir proyek selesai. Manfaat dari kurva S bisa memberikan gambaran tentang perkembangan dari proyek. Apakah proyek tersebut mengalami keterlambatan atau percepatan? Bentuk kurva ini bisa terjadi karena pada awal proyek, volume kegiatan itu masih rendah, kemudian meningkat secara bertahap di tengah proyek, dan menurun kembali ketika mendekati selesainya proyek. Untuk menentukan bobot pekerjaan, pendekatan yang digunakan adalah menghitung persentase berdasarkan biaya setiap item pekerjaan atau kegiatan dibagi dengan total nilai anggaran. Kesimpulan, pelaksanaan proyek merupakan rangkaian aktivitas yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan. Dalam setiap proyek, baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun pendidikan, pelaksanaan proyek memerlukan koordinasi yang matang, sumber daya yang memadai, serta pemantauan yang berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana, diperlukan laporan kemajuan proyek sebagai salah satu instrumen utama dalam evaluasi dan pengendalian proyek. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.